Di kampung saya itu, saya juluki dia itu penyuluh abadi, Pak. Karena pun usianya sudah tua, namanya Insinyur Joni. Saya panggilnya Insinyur D. Joni, Pak. Karena tua, namanya ejar lama pakai D. DJ gitu kan. Sudah lansia, tapi sampai sekarang masih memberikan pendampingan, penyuluhan kepada para petani. Kebayang nggak, Pak, kreativitas mereka kemudian untuk belum bisa meningkatkan produksi, karena itu butuh riset. Tapi kemudian mereka sudah berhasil ya toh, mengurangi biaya produksi. Caranya, jadi dia memanfaatkan jerami yang ada, Pak. Jerami yang ada dimanfaatkan sehingga biaya untuk membajak itu sudah nggak ada lagi. Biaya pengolahan tanah nggak ada. Dan dipastikan kebutuhan pupuk hanya tinggal 30%. Yang digaransi itu adalah hasil panennya sama seperti sebelum-sebelumnya, tetapi tidak bisa meningkat. Karena mungkin itu PR-nya kita, bapak-bapak yang ada di Jakarta lah, untuk melakukan riset sehingga itu produktivitasnya bisa meningkat. Tidak pakai racun rumput, Ya. belut akan berkembang. Oh iya Pak Jon ya? Ya, pasti. Wow. Jadi persoalan stunting selesai dengan soal pokok murah pun. Oh iya. Kalau dilihat sekilas, memang kerja sinting ini tidak masuk akal. Tapi kalau dari segi keilmuan, masuk semua. Kalau saya di birokrasi ini tamparan keras ini. Yang seharusnya tugas saya sebagai Kadis Pertanian, misalnya seperti itu, tamparan keras dong. Ya, siapa mau tertampar, merasa tertampar, silahkanlah. Tapi yang penting kehadiran kita ada gunanya. Selama ini belum, tapi kelihatannya tahun ini sudah dari segi penganggaran. Alhamdulillah lah. Nah, sudah ada 3 pokir anggota dewan. Hebat bersama Bandaya, kuatkan kita tak akan terkalahkan dengan kebersamaan. Kita pasti bisa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Walaupun channelnya pahit, tapi ada adagium mengatakan tanpa gula kehidupan tak selalu pahit. Kali ini kita akan coba berdiskusi masih di sektor pertanian. Alhamdulillah saya sudah di hadapan mantan pejabat Dinas Pertanian, Kepala Dinas, juga aktivis pertanian, termasuk juga pendiri Dangau Inspirasi. Dangau Inspirasi ini merupakan labor bagi petani, termasuk juga pejabat dalam merumuskan sebuah legasi untuk pembangunan pertanian di Sumatera Barat. Salah satu yang fenomenal adalah bagaimana Gubernur Sumatera Barat juga akhirnya mengambil kebijakan program unggulan di sektor pertanian dengan mengalokasikan 10% anggaran dari total APBD. Tokohnya siapa? Kembali saya sapa Insinyur Dejoni. Ya. Makasih Dejon, saya panggil Yap. Uda. Sama-sama, Memang Bung Nayat. biar akrab seperti itu. Pak Jon, Yap. saya coba runut ke belakang ketika jadi Kepala Dinas Pertanian, ada program-program yang cukup fenomenal, gerakan kesejahteraan petani namanya. Betanam padi nan sabatang namanya, ada juga Ada juga tidak makar jerami dikasih uang. nggak makar petani yang tidak membakar jerami dikasih uang insentif begitu 200.000 ya, 200.000 per hektar. Nah ini unik-unik begitu yang tidak dibuat oleh Dinas Pertanian lain, beliau yang buat, dan sampai hari ini sudah 70 tahun lebih kurang ya umurnya, masih aktif sebagai Dan 70 tahun. 70 tahun. Masih aktif, masih bersemangat mendampingi petani, berdiskusi dengan petani di Dangau Inspirasi gitu. Dan di lapangan. Dan di lapangan juga di seluruh Sumatera Barat. Nah, kita akan coba kulik lebih dalam terkait persoalan gerakan bersawah pokok murah. Nah, ini apa pula barangnya ini? Pak Jon, itu apa sih yang latar belakang, motivasi, dan bentuk dari bersawah pokok murah ini? Bisa Baik. dijelaskan Pak Jon ya? Bahasa pokok murah ini kan pada hakikatnya bagaimana kita bersawah, biayanya murah. Oke. Bagaimana kita bersawah, caranya mudah. Murah dan mudah. Nah, tengok. Tanpa modal. Modalnya sedikit lah ya. Bahasa Mindangnya kan murah semua. Oke. Oke. Kemudian kenapa harus kita bersawah pokok murah? Kenapa ini dulu? Yang pertama, masalah pupuk. Pupuk ada sulit, Ya. pupuk ada tidak tepat waktu, atau pupuk mahal. Masalah pupuk itu. Kemudian air sintan banyak.
Sudah diadakan di mana-mana. Malah udah berlebih ini traktor ini Sumbar. Tapi ketika mau membajak, solar tidak ada. Ada solar, beli, harus ada izin dari bupati. Bayangkan itu orang akan bersolar di Lunang. Berapa kilo itu ke pesisir selatan. Bersolar di Baso, bertraktor di Baso, minta ke Lubuk Baso. Untuk beli solar. Repot petani. Repot. Sementara beli emasnya ke pasar, kita tidak tanya surat. Ke masalah. Dan macam-macam. Oke. Makanya kita menyajikan konsepsi bersawah pokok murah. Jadi tidak perlu pupuk, tidak perlu mekanisasi pengolahan tanah, Kalau tanah tidak perlu dibajak. tidak perlu dibajak. Kalau tanah, kalau pengen memupuk juga, persilakan petani. Tapi tidak boleh lebih sepertiga dari biasa. Jangan lebih sepertiga dari biasa. Iya. Kalau lebih, saya tidak tanggung jawab itu. Nah itu. Bagaimana Berarti- pula berarti nih, hemat. Pak John? Tidak ada menggarap lahan, tidak ada melunyah sawah pakai mesin. Terus juga tidak pakai pupuk. Ini enggak kerja gila ini. Punya hasil enggak padi berpadi enggak di? Ini kan kalau dilihat sekilas, memang kerja sinting ini, tidak masuk akal. Tapi kalau dari segi keilmuan, masuk semua. Bisa diuji. Bisa diuji, bisa dipertandingkan itu, kita asah ilmu kita bisa itu. Artinya bisa dipertanggungjawabkan. Bertanggung jawabkan secara keilmuan. Bayangkan Bung Dayat, kalau kita bersawah padinya sawahnya itu dilumpurkan, kemudian dihaluskan lagi, datang hujan, airnya mengalir kemana-mana, yang hanyut itu Humus. unsur hara itu semua. Hara. Bayangkan itu. Habis itu masukkan lagi unsur hara. Untuk apa itu? Kan rugi. Jadi sangat tidak masuk akal. Tapi secara ilmiah belum ada pengakuan ini juga teruji, Pak John. Ya, secara ilmiah yang bagaimana saya kurang tahu juga. Ah. Tapi dari pengalaman petani, Pengalaman. ini sudah lebih 200 orang, sudah lebih dari 2.000 orang petani ini yang melakukan. Yang mempraktekkan bersawah pokok murah. Ya. Oh, di Sumatera Barat. Ya, Di berbagai kabupaten kota. Ya. Oke. saya menerima informasinya itu. Ini sudah berapa lama mulai? Kita Gerakan. memulai dulu tahun berapa? Uji coba kita di Dangau Inspirasi, di belakang Dangau dulu. Iya. Sudah masuk tahun keempat ini. Oh, udah lama juga Pak John ya. Udah dipraktekkan oleh lebih kurang 2000-an petani. Ya, ada datanya itu. Dari itu terlihat tidak ada yang mengecewakan. Artinya Ini ujian dari pengalaman tadi itu ya, indikatornya. hasilnya turun dari biasa atau lebih rendah dari orang sebelahnya. Nah, itu tidak ada kejadian itu. Biayanya mudah, biayanya murah. Tidak perlu pakai traktor. Dengan bersawah pokok murah kita bisa 3 kali tanam ini. 3 kali tanam setahun. Ya. Wow. Tidak perlu cetak sawah lagi. Tapi saya pernah juga bertemu dengan petani, Pak. Ya. Yuk bersawah pokok murah tanpa pupuk, tanpa harus melunyah dulu, karena untuk menghindari biaya untuk melunau media tanamnya. Dia ngomong juga, gilo angku, ndak bawa pupuk. Ya makanya gilo." kalau hal begini kita ketemu petani, kita coba. Spiring sawah bagi 2, separuh Oke. murah, separuh seperti biasa. Kalau yang murah ini lebih rendah hasilnya dari yang ini, kekurangannya saya ganti. Itu aja. Wow. Garansinya itu, kurang saya ganti. Tapi dicatat reproduksinya ya. Kerjakan Yang sesuai biasa. SOP, sesuai langkah-langkahnya yang benar. Separuh sawah, bagi 2 sawah dulu. Iya. Separuhnya kerjakan seperti biasa, separuhnya langkah kerja sawah pokok murah implementasikan. Ya sudah. Kalau kurang hasilnya, Kita ganti. oh keren juga dia, Pak John. Gila juga. Coba. Nanti lihat setiap minggu berapa jumlah anaknya, apa yang terjadi. Karena sawah pokok murah ini Bung Dayat, dia menciptakan kondisi agroekosistem yang membuat hama tidak berkembang dengan baik.
Dan terhindar kita dari penggunaan racun itu. Oke, untuk bagaimana langkah-langkah teknis sawah pokok murah, saya juga kutip video yang diproduksi oleh Dangau Inspirasi, Dajon TV, seperti yang kita saksikan ini. Yang langkah-langkah bersawah pokok murahnya. Ya. Ini langkah-langkahnya ini. Langkah kerja bersawah pokok murah. Potong tunggul jerami, bisa dengan sabit, bisa juga dengan mesin pemotong rumput. Silakan apa yang Anda sabit. Setelah semuanya selesai, tunggul jerami sudah dipotong, kita rendam sawah kita selama siapa nih, 2 malam. Saya Ya. itu kita Johnny ini. buat parit atau banda sawah selebar mata cangkul. Banda sawah. Dengan jarak banda sawah Ini ya, 25 cm. fungsinya? Jadi kita tidak membuat bedeng. Kita Jangan sangka ini bedeng, ini tidak. Seakan-akan memang berbentuk bedeng. Benar. Boleh dikerjakan anak-anak, boleh menular seperti tadi. Tutup sawah kita, kita tutup bedeng ini dengan jerami. Tutup sama jerami. 5 cm. 5 cm. Kita rapikan. Nah, setelah bedeng kita tertutup semua, kita harus segera menyemai. Dengan terlebih dahulu melakukan seleksi benih. Seleksi benih kita lakukan dengan metode air, telur, dan garam. Kita ambil 3 liter air, kita masukkan. Ini ilmu baru juga ya? Garam 100 gram, kita masukkan telur, kita air kocok-kocok, kemudian turunin marapung. Artinya indikatornya. Marapung tak luar, maksudnya nilai. Alat ukur ya? Keluarkan telur, kita ambil benih. Ini petani milenial nih yang ini. Ya, kita masukkan ke dalam wadah ini. Nah, ini masuk benih unggulnya ya, yang pakai. Nah, setelah kita masukkan, kita biarkan 15 menit. Benih-benih yang merapung itu kita singkirkan. Kita berikan ke ayam. Nah, benih yang terbenam itu benih yang bernas. Nah, itulah selanjutnya kita lakukan semen, menyemai seperti biasa. Menyemai bisa langsung di baki atau bisa langsung di tanah, terserah seperti biasa dilakukan. Setelah semen berumur 12 sampai 14 hari kita bertanam. Nah, pada saat bertanam, padi-padi yang terbawa oleh jerami tentu tumbuh itu kita langsung siang. Jadi kalau ada benih-benih padi yang terbawa jerami tumbuh, kita siang. Nah, kita bertanam dengan jarak tanam 25 kali 25 cm. Kita tanam dangkal, usahakan akarnya berbentuk R. Terima kasih kawan-kawan. Silakan. Selesai. Saya. Begitu mudah. Mudah, kalau susah dia tidak jadi namanya murah. Bersawah pokok murah, mudah mengerjakannya, murah biayanya. Terus kenapa belum begitu masif kelihatannya, Pak Joni? Ada 1 juta lebih kurang petani ya. Iya, tapi kan gimana ininya? Nanti seperti dia ukur naiknya itu. Seperti dia ukur naiknya itu, Bung Layat. Kemarin saya sudah melatih juga petani pakar sawah pokok murah. Karena nanti kalau kita aja mungkin kita tidak punya waktu. Atau tidak mungkin dibagi-bagi badan ini. Ada petani pakarnya. Cukup petani pakar itu undang. Selesai. Jadi ketika ada petani butuh penguatan pemahaman, kita kirim pakar. Ya, pakar. Itu Dangau Inspirasi yang melakukan? Ya, kita kirim pakar. Masih ibadah juga ya? Iyalah. Cuma petani pakar nanti siapa yang undang tolonglah. Tidur di rumah kita sendiri. Makannya dijamin. Karena Dangau Inspirasi tidak punya APBD. Nah, kita memang murah, jadi tidak ada biaya koordinasi ini. Iya. Itu aja. Pak Jon, temuan seperti ini saya coba berpikir dari perspektif lain. Ini adalah bentuk pemberontakan seorang Joni, perlawanan seorang Joni terhadap susahnya pupuk, susahnya atau mahalnya biaya untuk melakukan produksi padi. Kalau sebut pemberontakan mah tidak enak bahasanya. Tidak enak bahasanya. Tapi yang jelas bagaimana petani mandiri dari keterjajahan.
keterjajahan. Iya. Biasanya dia mau pupuk enggak ada. Itu kan perasaan terjajahnya itu. Mau membajak, kadang-kadang mesin bajak tidak sempat anunya, mesin premium tidak ada, atau solar tidak ada, atau tukang bajak tidak sempat. Akhirnya benihnya keburu besar. Benih yang terbaik itu kan umur 14 hari. Ya. Nah, tapi kadang-kadang persoalan, kadang udah 4 minggu. Ini keterjajahan Bentuk dia. perlawanan terhadap penjajahan yang Dan- di luar kekuatan petani ya. Kalau ini kekuatan mereka 100% nih. Mandiri. Mandiri. Pupuk tidak ada masalah dia. Jerami dia punya. Dia punya. Ini betul-betul dia mandiri ini. Tidak satu pun bisa mengganggu dia ini. Tanah dia yang punya, apalagi. Tenaga dia punya. Tenaga dia punya. Jadi kalau petani di Sumbar ini atau di Indonesia ini kan petani kita petani gurem. Artinya petani yang luas lahan yang dia garap itu hanya sekitar 3.000 meter paling banyak. Betul Pak Jan. Kalau 3.000 meter itu, Bung Rayat, Ya. tidak perlu dia minta tolong ke orang lain itu. Cukup namanya pertanian keluarga. Tidak perlu diupah tenaga lain. Tidak. Cukup. Iya, Cukup dia dan istrinya. Benar. Ini kalau 3.000 meter sawahnya, Bung Rayat, tidak ada uang keluar itu. Kalau dia punya ilmu ini. Iya. Karena persoalan pertama petani itu, ketika orang mulai bersawah, pikirannya langsung movement itu. Di manalah ongkos pajak mau dicari, di manalah uang untuk beli pupuk, sementara anak datang minta uang sekolah, movement dia. Kalau ini enggak, merdeka dia, Petani merdeka. petani mandiri. Wow, mandiri. Nah, ini bukan pemberontak kan ini. Perlawanan lah kalau bukan nak- perlawanan. Oh, bukan perlawanan ya. Kita mengajak mereka, udahlah. Tapi kalau bagi saya ini, Pak Joni, kalau saya di birokrasi ini tamparan keras ini. Yang seharusnya tugas saya sebagai Kadis Pertanian, misalnya seperti itu, tamparan keras dong. Ya siapa mau tertampar, merasa tertampar silahkanlah. Tapi yang penting kehadiran kita ada gunanya. Itu dia. Iya toh? Nah, kalau saya kan sebagai memang tidak ada lagi nih, umur ini udah umur hampir tewas ini. Udah bonus sih. Udah bonus. Nah, ini video produksi dari Dangau Inspirasi juga. Ternyata ini proses menyabi ya, Ya. panen. Ini ada bulir padi. Ternyata dia berpadi dia. Berpadi ini artinya berbuah Ya. padinya. Dan tanah pun juga lebih terjaga dengan tutup jerami tadi ya. Itu penjelasannya mungkin ya Pak Joni. Ya kalau tanah tutup jerami, pertama gulma tidak tumbuh. Kalau udah tumbuh sedikit aja itu. Tapi ada yang lebih dasar, Bung Rayat. Di Sumatera Barat ini umumnya di tanah rendah. Ya. Daerahnya keracunan besi namanya. Keracunan Besi. besi. Di Siunjung itu juga teman saya banyak. Karena bekas tambang itu Mbak, ya? keracunan besi namanya. Kalau istilah kampungnya sawah pecinagan. Merah-merah ada sawahnya. Itu penyebabnya? Ya, memang besi. Oh. Nah, itu kalau orang bersawah tergenang air, besinya langsung teroksidasi dia, langsung ada di air. Dan itu mengganggu ke padi. Oh. Kalau kita cabut padinya pasti akarnya merah itu. Iya. Sakit akarnya. Kena zat besi tadi. Tersumbat anunya. Makanya pertumbuhan padinya kerdil. Tapi kalau dengan sawah pokok murah, dia tidak tergenang air. Betul, ya. Seperti Nah, tadi, ya. besinya teroksidasi istilahnya. Ah. Artinya apa? Biar bebas dari keracunan besi. Kalau itu saya jamin itu. Kalau produksi biasanya 2 karung, pakailah sawah pokok murah ini, saya jamin dia jadi 4 karung. Wow. Naik produksi, naik cuan masuk nih. Boleh kita uji itu. Kalau ada sawah rakyat, kita coba lapangan. Yakin sekali nih, Insinyur Joni. Ini saya udah sering. Kita coba soalnya kan. Bukan sekali 2 kali. Iya. Udah di mana-mana. Apalagi? Ya mestinya didokumentasikan, dibukukan, Pak Jan. Ada. Ada ya dokumentasi seperti itu ya. Kita dokumentasi kita ada. Respon dari Pemprov, Pemda, atau perguruan tinggi terkait ini sejauh ini dukung nggak? Selama ini belum. Tapi kelihatannya tahun ini sudah dari segi penganggaran. Alhamdulillah lah. Nah, sudah ada 3 pokir anggota dewan.
Oh, ya, anggota DPRD ya. Dia Yang tertarik. cukup ini ya. Dia melihat kok lapangan, tertarik dia. Sebut aja kota dewannya. Nggak usah, nggak usah. Biar ini Makanya menginspirasi kota dewan yang ya, lain. tahun depan kalau bisa, setiap anggota dewan itu anggarkan sedikit untuk ini. Ya udah. Petani mandiri. Ya. Petani merdeka, tidak tergantung oleh mahalnya pupuk, tidak tergantung oleh Tidak tergantung biaya kepada orang lain. orang lain, itu poinnya. Ya. Susah petani ini dia. Dia menyediakan makan untuk kita orang banyak ini. Ya. Gitu. Pajaknya pun pasti diminta ini. Pajak sawah namanya. PBB. Hah? Apa benar itu? Kalau biasanya tanam kan emak-emak kan rame nih Pak Jan. Kalau biasa sawah biasa begitu kan. Itu benar ya. Iya, keren ini Pak Jan. Masyaallah. Aman dari biaya penyiangan. Oh, enggak ada juga biaya penyiangan. Enggak, kalau ada sedikit Iya. Waktu saya di kampung memang ada juga batobo khusus menyiang. Kasih makan, kasih honor, mahal juga biayanya itu. mahal juga. Yang paling hebat karena kita tidak pakai pupuk, tidak pakai racun rumput, Ya, belut akan berkembang. daging, Belut. belut, konsumsi. Asal musim tanam ketiga dia, itu udah banyak belutnya. Oh. Udah banyak belutnya. Oh iya Pak Jan ya? Ya, pasti. Saya main pasti aja ini. Wow. Jadi persoalan stunting selesai dengan soal pokok murah pun ya. Oh, iya. Ini ribut kita kurang protein. Hamanya gimana serangan hama? Kalau hama hampir tidak ada ini. Woi. Dia menciptakan kondisi. Contoh, keong mas itu kan masalah itu. Ya, Tapi dengan bersama pokok murah, keong itu tidak mungkin dia memanjat jerami ini. kena air nada? Tidak ada. Keong baru berjalan kalau punggungnya tertutup jerami. Iya. Ya, tertutup air. Ya. Kalau ada keong manjat jerami, berarti umang-umang itu. Iya benar-benar. Benar-benar. Jadi terhindar. Dan banyak persoalan hama. Wereng. Wereng. Saya pastikan dia itu terkendali. Wereng itu pindah kan, kalau terang berat itu pasti dari padi baru nyemai, Ya. baru tanam. Iya. Pindah dia itu. Heeh. Sementara jerami tidak dibakar. Di setiap meter sawah, kalau Budet pernah ke sawah, pasti Budet ketemu satu ekor laba-laba. Paling kurang, Ya. laba-laba. Heeh. Laba-laba itu kan pemakan wereng. Dengan ada jerami seperti ini, dia Jerami akan tidak jadi- dibakar, dia terbawa ke sini. Ini. Jadi ekosistemnya tumbuhnya laba-laba. Ya. Ini betul-betul Wow, agroekosistem siap Yes. untuk mengendalikan hama. Ini temuan yang mahal nih Pak Jan. Uji coba kayak begini. Ini bisa 100 judul penelitian nih kalau mau para ahli itu. Halo, para ahli. Teliti dong. Ini akan kontribusi yang sangat potensial itu. bagi petani, bagi pembangunan daerah di sektor pertanian sungguhnya. Karena memang dampak ikutannya luar biasa nih Pak Jan. Beras kita surplus, bisa juga meningkatkan ekonomi juga. Petaninya juga sejahtera karena memang biaya produksinya tidak jadi mahal seperti mengelola sawah biasa. Yang lebih hebat lagi berasnya. Di mana hebatnya? Sama-sama satu karung, nanti volumenya sama, Ya. pasti lebih berat sawah pokok murah. Lebih berat berasnya. Berasnya, Oh. karena bernas. Oh. Enggak. Jadi kalau kita jual beras sawah pokok Padahal murah, nggak kasih pupuk NPK, urea. ya itu kan pupuk dalam artian orang modern. Modern ya. Sementara jerami ini, Pupuk Tuhan. itu luar biasa. Itu modern. Jadi luar biasa ini. Nah, ketika beras pokok murah dijadikan nasi, udah 5 hari tak rasan dia ini. 5 hari. Udah dicoba oleh petani itu. Sama-sama Masya ditaruh Allah. di meja. Kita lihat sampai kapan dia bercendawan. Harus ada ini Itu penelitian petani bukan penelitian ahli. di toko-toko itu. Padi produksi sawah pokok murah. Harusnya Karena- lebih mahal tuh Pak Jan. Karena unsur haranya cukup. Iya. Berat dia. Lebih enak tentu ya. Nah itu jadi sekarang udah mulai ini kawan-kawan petani udah merasakan dia. Itu benar. Wow. Ini sebuah gerakan. Nah, tentu ini perlu dukungan kita secara rame-rame ini. Sekali lagi ya mohon Ya maaf setidaknya juga. dukungan begini. Hmm. Bunda punya keluarga di kampung tuh. Ya.
punya sawah di kampung, bisa nggak di sawah Bu naik contohkan ini? Sah. Nah, itu yang penting. Sederhana kok Ya. kayak gini. Itu contohkan. Karena pengalaman waktu kecil sudah ikut ke Kita sawah. lakukan di sana, apa salahnya? Contoh. Itu aja kok. Pakai kerbau. Awalnya ada yang pakai juga hand traktor. Mahal Pak John. Jadi contohkan. Nah, banyak nih. Apa harapan Pak John ini supaya ini menjadi gerakan bersama ini? Pesannya. Ya kalau kita makanya tadi semua yang terkait tentu wajib hukum ini mendukung ini. Kemudian yang masih punya kampung, punya sawah, praktekkanlah di sawah Praktekkan. masing-masing. Untuk contoh, Ya. kita mau senang di kota, tapi kan ada sawah kita di kampung. Contohkan sepiring sawah, kan begitu aja. Hah? Sehingga ini betul-betul jadi keinginan bersama. Perlu buat tutorial nanti ya. Ya. Ada di negari-negari misalnya. Ya. Bikin poster-posternya. Poster-poster langkah aja. kerja Langkah-langkah bersama pemuda. teknis. Ya. Kan sederhana. Saya- Saya aja udah bisa nih Pak John. Dari prosesi dari awal, dari pembenihan, dari penyiapan lahan, pembenihan, penanaman, dan juga ada bonus belut. Nah, belut. Belut. Kalau air Yang bisa bisa diatur, dikonsumsi. bisa ikan. Bisa ikan, oh ya, di bedeng-bedeng ini tadi Ya. 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 Panen padi, panen ikan, panen belut. Wow. Sepiring sawah 3. Kalau air bisa diatur. Kalau tidak setidaknya belut. Kalau itu rutin, stunting hilang. Saya persoalan. Selesai persoalan stunting antara lain. Baik Pak Joni, terima kasih sudah memberikan penjelasan bagaimana latar belakang dan juga teknik basawah pokok murah. Saya pikir sudah momennya saat ini kita mulaikan jadikan gerakan bersama program inisiatif yang dibuat oleh Dango Inspirasi sebagai gerakan bersama basawah pokok murah. Intinya semua ada di tangan kita bersama. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Nayat. Ya. Bersama Bandai